Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Atiki Subianto, NPM 2321020239. Baik, di sini saya membahas tentang teori-teori sosiologi hukum. Yang pertama ada pengertian sosiologi hukum. Jadi, sosiologi hukum itu adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Fokusnya itu bukan hanya apa bunyi hukumnya, tapi bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, bagaimana masyarakat mematuhi hukum, dan bagaimana hukum berubah mengikuti perkembangan sosial. Kemudian ada sosiologi hukum itu menjembatani dua bidang. Yang pertama adalah hukum dan yang kedua adalah sosiologi. Hukum itu seperti aturan, norma, kemudian ada perintah yang mengikat. Kalau sosiologi itu perilaku masyarakat, struktur sosial, nilai dan budaya. Kemudian ada di sini saya membahas tujuan kajian sosiologi hukum. Yang pertama itu tujuannya adalah menjelaskan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Yang kedua, menjelaskan pengaruh masyarakat terhadap hukum. Yang ketiga, menilai efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan sosial. Kemudian yang keempat, memahami konflik, penyimpangan, serta ketidakpatuhan hukum. Dan yang terakhir, menghasilkan rekomendasi perbaikan hukum agar sesuai dengan realitas sosial. Oke, yang pertama tuh adalah teori Durkheim atau teori konsensus. Jadi Durkheim itu bilang hukum itu muncul karena masyarakat sepakat terhadap nilai-nilai tertentu. Di masyarakat lama yang masih sederhana, hukum itu keras dan menghukum atau represif. Tapi di masyarakat modern, hukum itu lebih mengatur dan memperbaiki, bukan menghukum, restitutif dah. Habis itu inti dari teorinya itu adalah hukum muncul karena adanya kesepakatan nilai dalam masyarakat. Habis itu ada pokok gagasannya juga, masyarakat itu terikat oleh solidaritas sosial. Yang pertama solidaritas mekanik, yang kedua solidaritas organik. Solidaritas mekanik itu masyarakat tradisional, hukumnya represif, menghukum berat, yang seperti tadi. Yang kedua solidaritas organik, masyarakat modern, hukum bersifat restitutif. Oke. Aplikasinya itu hukum pidana yang keras, biasanya muncul pada masyarakat homogen yang menjunjung nilai moral bersama. Kemudian ada teori konflik atau teori Karl Marx. Inti dari teori ini, hukum adalah alat kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kepentingannya. Jadi menurut Karl Marx itu hukum itu berbeda. Jadi hukum itu lebih digunakan untuk kelompok-kelompok tertentu untuk menjalankan kuasa mereka. Ada pokok gagasannya itu, yang pertama struktur ekonomi, menentukan struktur hukum. Yang kedua ada hukum tidak netral, lebih berpihak pada kelas pemilik modal. Yang ketiga, penyimpangan sering muncul karena ketimpangan sosial. Jadi di aplikasinya itu analisa terhadap aturan ketenaga kerjaan yang lebih menguntungkan perusahaan dibanding pekerja. Kemudian yang ketiga adalah teori perilaku hukum atau legal behaviorism. Teori Donald Black. Inti teorinya itu adalah hukum dipahami sebagai perilaku sosial yang dapat diukur. Jadi menurut Donald Black, hukum itu seperti tingkah laku sosial. Jadi bisa dilihat hukum bisa berubah, bisa melihat siapa sosialnya. Jadi pokok gagasannya itu ada yang pertama, hukum bersifat elastis, penerapannya tergantung status sosial, kelas, dan interaksi. Yang kedua, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, semakin besar akses dan perlindungan hukum yang ia terima. Aplikasinya
Dalam kasus sengketa, pihak yang memiliki status sosial tinggi cenderung lebih didengar oleh aparat penegak hukum. Kemudian ada teori yang keempat, teori hukum responsif, Philip P. Nonet dan Philip Zelznick. Inti dari teori ini adalah hukum yang baik adalah responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi hukum yang baik itu adalah yang mendengar dari suara masyarakat. Kemudian ada lapisan perkembangan hukum itu ada 3, hukum represif, yang kedua hukum otonom, yang ketiga adalah hukum responsif. Yang pertama itu adalah hukum represif, dipakai untuk kekuasaan pemerintah. Dan yang kedua hukum otonom, netral, memisahkan hukum dari politik. Dan yang ketiga adalah hukum responsif, melibatkan aspirasi masyarakat dan demokratis. Aplikasinya, penyusunan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik agar sesuai dengan kebutuhan yang ada di kehidupan nyata. Kemudian ada teori yang kelima, teori living law, hukum yang hidup, menurut dari Eugen Ehrlich. Inti teorinya adalah hukum yang paling kuat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya yang tertulis. Dari gagasannya itu adalah hukum yang pertama, hukum negara hanya salah satu bagian dari aturan sosial. Yang kedua adalah adat, kebiasaan, dan nilai sosial lebih efektif dipatuhi. Aplikasinya di beberapa daerah itu kadang penyelesaian konfliknya melalui adat yang lebih efektif daripada proses formal di pengadilan, karena banyak yang menganggap lebih cepat dan adil. Kemudian ada teori yang keenam, teori pluralisme hukum. Jadi inti teorinya adalah dalam masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berjalan bersamaan. Bentuk pluralisme yang pertama adalah hukum negara, yang kedua adalah hukum adat, yang ketiga adalah hukum agama, yang keempat adalah hukum kebiasaan atau praktik lokal. Aplikasinya adalah Indonesia mengenal hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam hidup berdampingan. Kemudian teori yang ketujuh adalah teori efektivitas hukum menurut Surjono Sukanto. Inti teorinya adalah efektivitas hukum ditentukan oleh beberapa faktor sosial. Kemudian ada 5 faktor penentu efektivitas hukum. Yang pertama adalah hukum itu sendiri, substansi aturan. Yang kedua adalah penegakan hukum, polisi, jaksa, hakim. Yang ketiga ada sarana dan fasilitas, anggaran, teknologi, dan SDM. Yang keempat ada masyarakat, kesadaran hukum. Dan yang kelima adalah kebudayaan, nilai, adat, dan moral. Kemudian ada teori yang terakhir, teori kepatuhan hukum menurut Kelman. Kelman menjelaskan kenapa orang patuh pada hukum. Yang pertama ada takut dihukum, compliance. Yang kedua adalah meniru tokoh atau figur yang dihormati, identification. Yang ketiga memang yakin bahwa hukumnya benar atau internalization. Jadi yang paling bagus itu tingkat ketiga, patuh karena sadar bukan karena takut. Kemudian di sini ada relevansi teori-teori sosiologi hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada analisis terhadap efektivitas undang-undang, misalnya undang-undang ITE. Kemudian ada undang-undang lalu lintas. Yang kedua adalah memahami konflik sosial yang berujung kriminal. Kemudian yang ketiga adalah melihat peran adat dalam penyelesaian perkara. Kemudian yang keempat, menilai kualitas penegakan hukum. Kemudian yang terakhir, memberi dasar teori bagi reformasi hukum nasional. Jadi kesimpulannya adalah teori-teori sosiologi hukum itu memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dengan memadukan pertama perspektif, yang kedua konsensus, ketiga konflik, perilaku, habis itu kemudian ada perilaku, responsif, pluralisme, hingga hukum yang hidup. Kita dapat melihat hukum secara lebih komprehensif, bukan hanya sebagai teks tetapi sebagai fenomena sosial yang dinamis. Singkatnya itu seperti ini.
Teori-teori sosiologi hukum itu membantu kita memahami bahwa hukum itu bukan sekedar aturan di atas kertas, tetapi sesuatu yang hidup, bergerak, dipengaruhi ekonomi, budaya, status sosial, sampai perilaku aparatnya sendiri. Masyarakat mempengaruhi hukum, hukum mempengaruhi masyarakat. Dan kalau mau hukum berjalan dengan baik, semuanya harus bekerja barengan. Ya, sekian itu penjelasan dari saya mengenai teori-teori sosiologi hukum. Jika ada salah kata itu datangnya dari saya mohon maaf. Unzur makola wala tanzur mankola. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.